nabiyya ba'daha amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang membalas kebaikan atau membalas kebaikan orang lain kepada kita di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Sebelumnya sudah saya sampaikan tentang hadis bagaimana cara kita membalas kebaikan kepada orang lain yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bentuk kebaikan itu ada 3 jenis, masih ingat? Baik. Jenis yang pertama sifatnya materi. Kedua non materi. Ketiga materi dan non materi. Materi apa? Uang. Kemudian makanan. Terus banyak ya. Kalau non materi ilmu ya. Kalau materi dan non materi kebaikan kedua orang tua kepada anaknya. Nah, di hadis yang selanjutnya, karena di bab ini hanya 2 hadis, jadi ada hadis yang ke-216 yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia, yaitu Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dimana di dalam hadis ini setidaknya ada 3 poin yang harus kita petik, yang harus kita ambil pelajaran di dalam kehidupan, dalam berlomba dalam kebaikan. Kata Nabi, man ista'adza billahi fa'a'idzuhu. Barang siapa di antara kalian yang dia meminta pertolongan atas nama Allah kepada kalian, maka fa'a'idzuhu, maka berilah pertolongan. Contoh apa? Ada seseorang mungkin sedang ada dalam masalah, kemudian datang kepada kita dengan seraya mengucapkan, tolong saya dikejar-kejar oleh seseorang atau penjahat. Saya tidak ada tempat untuk bersembunyi. Khawatir dia memberikan atau berlaku kejahatan kepada saya. Kemudian kita bisa menolong, maka tolonglah. Lain contohnya dengan buronan. Ini mau buronan. Kalau tadi mau buronan karena penjahat, kalau ini buronan negara. Contohnya apa? Koruptor gitu ya. Bandar narkoba. Terus datang kepada kita, akhi, a'udzubillah katanya. Saya meminta pertolongan kepada Allah. Lewat kepadamu. Engkau siapa? Saya dikejar polisi. Kenapa? Saya bandar narkoba gitu kan. Tapi biasanya enggak ngaku. Dan sudah kita ketahui bahwasanya orang ini adalah buronan negara, maka tidak boleh kita berikan pertolongan. Karena kenapa? Kita kena pasal nanti. Sudah melindungi orang yang dicari dari negara. Buronan. Nah, maka sesuatu yang menjadikan seseorang itu kepepet atau sedang dalam masalah, manakala dia memohon pertolongan kepada kita atas nama Allah ya, bukan hal yang menentang agama seperti tadi sebagai buronan, maka kita dianjurkan untuk menolong orang tersebut. Itu dalam hadis yang pertama, dalam perkataan Nabi yang pertama. Yang kedua, kata Nabi dilanjutkan, waman sa'ala billahi fa'atuhu. Kata Nabi, barang siapa yang meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka berikanlah. Kebiasaan orang Arab ketika
memohon atau meminta sesuatu yang sangat penting, mereka sering berkata, mengucapkan as'aluka billah. Saya memohon kepadamu atas nama Allah. Baju kamu bagus, jangan saya weh, gitu kan. Bisa seperti itu. Kalau memang di dalam keseharian kita punya bajunya cuma satu, ya jangan diberikan. Masa kita nggak dibaju gitu kan ya. Kan ada orang yang mungkin di antara anak merasakan dulu ketika jadi santri, melihat teman pakai baju yang baru. Wah bagus bajunya, yang saya gitu kan. Jarang itu memberikan baju langsung gitu. Kecuali dia pakai dulu, nih buat antum, tahu-tahu kan dikasih. Ada kan seperti itu. Ini merujuk kepada hadis ini. Kalau dia meminta dengan nama Allah tadi ya, ini sifatnya umum ya. Kalau tadi perlindungan, kalau ini sifatnya memohon umum ya, bisa minta makanan atau ada seseorang yang, wahai pemuda, as'aluka billah, saya meminta kepadamu sesuatu atas nama Allah, langsung atas nama Allah. Apa? Saya sudah 2 hari tidak makan, kerjaan tidak punya, saya luntang-lantung, hidup berantakan. Mohonlah sekiranya engkau memberikan kebaikan kepada saya berupa makanan 1 piring. Nah itu dianjurkan untuk menolong. Tapi lain halnya dengan seseorang kayak tadi, buronan tadi. Nyambung lagi nih, buronan. Seperti buronan atau orang-orang yang sudah sakau. Dia pemakai apa? Pemakai narkoba. Dia langsung minta kepada kita, antum punya ganja enggak gitu. Oh, langsung keras gitu kan. Antum minta punya ganja enggak? Apaan? Punya ganja gitu ya. Saya orang baik-baik saja. Enggak mungkin saya punya seperti itu. Atau enggak punya ganja minta rokok lah gitu kan. Contoh kecilnya. Kemudian kita kasih. Itu tidak boleh. Sudah mah orang tersebut memang sudah sering melakukan mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan. Kemudian minta kepada kita kasih. Maka dosanya akan ngalir kepada kita. Dia memakai karena difasilitasi oleh kita. Tapi kayak tadi seperti orang yang sangat sekali membutuhkan. Ini yang tidak bertentangan dengan agama atau syariat. Orang-orang yang sedang kelaparan, orang-orang yang sedang butuh boncengan ya. Kan tadi untuk kebaikan itu ada 3 jenis ya. Ada materi dan non materi. Seperti naik motor, ada seorang yang jalan kaki, ditanya kejadian ya di jalan tol, dia kalau nggak salah itu mau ke Sumedang ya. Jalan kaki di jalan tol. Terus kan biasanya ada yang operasi ya, polisi kan di jalan tol juga ada, kelihatan ini pemuda kok jalan kaki. Ternyata ditanya, kemana? Saya mau pulang ke Sumedang. Di daerah mana gitu, jauh ya, Padalarang gitu, jalan kaki kan jauh ya, dari Padalarang kan kemudian ke Sumedang, Cisundawu, jauh. Ditanya, kenapa jalan kaki? Saya mau pulang pak. Kemana? Ke Sumedang. Terus kenapa nggak naik angkutan umum? Nggak punya duit pak. Habis dari mana emang? Kenapa nggak punya duit? Saya tuh kerja di tempat proyek pembangunan. Tapi mandor saya nggak jujur. Saya ditipu. Saya kerja belasan hari tapi nggak digaji. Ya udah, capek saya, pulang aja jalan kaki. Ya udah, sama Pak polisi ditolong lah, naik mobil. Sehingga akhirnya diantarkan ke rumahnya. Nah itu salah satu contoh. Tapi dia tidak meminta kan ya. Manakala ada orang yang meminta dalam saat seperti itu, maka kita wajib atau kita dianjurkan untuk menolong. Tapi kalau kita tidak mampu untuk bisa memberikan kebaikan itu, seperti tumpangan tadi ya, kemudian memberikan makanan atau ongkos, maka jangan dipaksakan. Kalau kita memang tidak mampu. Umpamanya
kondisi kita tidak sedang di pesantren umpamanya, sudah berkehidupan. Kemudian di dalam keluarga itu nggak punya sesuatu di rumah kecuali beras untuk dipasak. Kemudian ada seseorang yang kita nggak punya duit sama sekali. Minta uang lah buat saya makan. Saya udah 2 hari nggak makan atau 3 hari atau beberapa hari. Kemudian di rumah kita nggak sama sekali punya sesuatu yang harus yang bisa diberikan. Ya bagaimana lagi, kita nggak bisa menolong. Memang kalau seperti itu. Tapi kalau manakala kita masih punya seperti halnya tadi, ada seseorang yang memang menginginkan, kita ambil contoh, Rasul itu ketika dimintai sesuatu, jauh dari menolak, gitu kan, pasti memberi. Umpamanya seseorang dimintai sesuatu, baju antum bagus nih. Sekiranya baju antum masih banyak ya di dalam lemari dan masih bisa, ya udah kasihkan. Akan menjadi keberkahan sendiri itu di dalam kehidupan antum. Antum punya makanan, punya sesuatu yang memang teman antum iri, pengen sekali seperti itu. Tapi jangan sampai merugikan juga. Umpamanya ada seseorang, saat si A udah nikah, punya rumah, punya istri, punya anak, punya pekerjaan, punya penghasilan. Kemudian datang si B temannya yang belum punya rumah, pekerjaan nggak punya, istri juga belum punya, ya. Lalu tahu-tahu rumah antum lah jangan anak gitu kan. Itu sangat bertentangan, tidak boleh. Dan memintanya memang sangat tidak beradab gitu kan. Minta sesuatu di luar jangkauan gitu kan. Kan rumah ini satu-satunya. Saya kerja keras, ingin membangun rumah ini. Cari uang, nyicil gitu ya, pembangunan umpamanya. Begitupun sekalian sama istrinya, jangan juga itu, apalagi keterlaluan, ya tidak boleh. Ya setidaknya kalau memang meminta sesuatu, wah sarung antum bagus nih, tanpa diambil pikir ya, umpamanya antum tanpa berpikir lagi, ya udah, sekiranya antum pergi ke kamar ngambil sarung lagi, ini lepas nih buat antum gitu kan, bisa kan? Itu bisa jadi antum bisa mengamalkan dalam hadis ini. Peci antum bagus kan? Hayo we tiap hari mentaan gitu kan? Jangan juga. Sekiranya antum masih punya mah jangan mengeluh, udah punya pakai saja gitu kan. Peci satu-satunya udah belebuk gitu kan, kayak cep sanud gitu kan. Tahu cep sanud? Peci kayak gini udah belebuk gitu kan. udah kayak peci aki-aki, tapi dipakai gitu. Ini ada kenangan tersendiri katanya. Dan memang di dalam kehidupan kita sering seperti itu ya. Kan ada kisah, dia kerjaannya sama, laki-laki ya. Yang satu udah nongkrong di warung biasa, nongkrong gitu ya. Kemudian datang satu lagi naik motor baru, breng. Pas datang, wih motor baru nih katanya. Kemudian, ya dong, gue kan pekerja keras, gue kan sering nabung. Udah, saya mau jajan dulu, kata yang punya motor baru. Bi, pesan bala-bala sepiring, ambil. Pas mau makan, bagi dong, kata yang teman yang satu lagi. Wes, nanti dulu. Kan gaji kita tuh sama katanya. Antum gaji 4 juta, saya gaji 4 juta. Giliran makan, antum minta sama saya. Tiap ketemu makan minta, ketemu makan minta. Rokok ngeteng gitu kan, minta. Jangan. Emang antum, apakan uang antum yang 4 juta itu? Ya saya gimana lagi, adik saya sekolah saya bayarin katanya. Terus ibu saya gak kerja, jadi saya kasihkan ke orang tua. Kakak saya pun gak kerja, terus kakak saya minta uang. Ya akhirnya saya sisa sendiri. Jangan gitulah katanya. Setidaknya antum bisa mengurus diri antum sendiri. Kalau memang di dalam kehidupan keluarga antum sangat membutuhkan, antum juga jangan dilewatkan. Jangan sampai antum menunda kesuksesan antum. Setidaknya antum bisa nabung. Jangan semuanya dikasihkan, gitu kan?
Bisa saja memang ya pol kita ngasih kepada keluarga, kepada orang tua. Tapi setidaknya antum harus punya modal di mana antum akan sukses. Jadi nabung. Nih saya contohnya bisa ngeredit motor, itu sama aja ngeredit gitu kan. Ya maksudnya bisa kebeli motor. Kan itu kan untuk kesuksesan antum, untuk kerja antum. Jangan sampai antum sakit-sakitan, nggak makan gitu kan. Makan cuman minta ke orang lain gitu kan. Jangan. Tapi kalau antum minta, seperti ini akan kebiasaan. Terus aja minta. Makanya harus dibatasi seperti itu. Sehingga akhirnya apa? Si yang punya motor itu memang ke keluarganya ngasih, dia juga nyimpen uang. Untuk dirinya, untuk keperluan dirinya. Jangan sampai dirinya sakit ketika kerja kan. Nanti habis uangnya. Kalau dikasihkan kepada keluarganya umpamanya semuanya plek gitu kan, dia nggak nabung, memang ada keberkahan, tapi antum nggak punya cita-cita yang ingin menjadi sukses di dunia sih ya, ini mah tentang di dunia ya. Setidaknya antum ketika kerja nggak minta sama orang, bahkan antum bisa memberi kepada orang. Yang akhirnya apa, si yang tadi ya udah makan aja gitu kan. Dan memang karena kebiasaan akan terus seperti itu. Kebiasaannya minta. Ya kayak tadi, sarung antum bagus gitu kan. Peci antum bagus, baju antum bagus. Terus sampai kan ngabubruk di kamar nanti gitu kan. Menang minta hungkul. Semuanya hasil dari meminta. Karena teman-temannya sangat baik. Dan ingat hadis ini ya. Kalau seseorang minta atas nama Allah, karena dia mintanya, as'aluka billah. Minta sarung lah. Sarung antum udah bagus tuh. Saya minta. Sehingga akhirnya dia kaya dengan sendirinya dengan cara meminta-minta. Naudzubillah summa naudzubillah. Tapi di dalam konteks hadis ini kita dianjurkan manakala ada seseorang yang memang sangat membutuhkan kebaikan secara umum ya tadi, bisa materi ataupun non materi, meminta pertolongan kepada kita, maka kita dianjurkan untuk bisa memberi. Tapi kalau kita tidak mampu, benar-benar tidak mampu, maka ucapkan dengan baik, saya tidak bisa memberi kebaikan kepada antum. Tapi kemudian harinya antum bisa dan memang orang tersebut membutuhkan, maka antum dianjurkan untuk bisa memberi tersebut. Kemudian yang ketiga, sebetulnya hadis ini ada dua bentuk ya, di dalam hadis Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan ada di Sunan An-Nasai. Kalau Sunan An-Nasai ada 4 poin, tapi kalau di Al-Adabul Mufrad ada 3 poin. Yang ketiga adalah ini nyambung kepada pembahasan yang sebelumnya, yaitu membalas kebaikan orang lain, yaitu waman ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, dan barang siapa yang datang kepada kalian dengan kebaikan, maka balaslah dia. Maksudnya ada seseorang yang memberikan kepada kalian, kepada kita, seperti tadi, ya udah nih sarung ini buat antum. Nah, kita dianjurkan di dalam hadis ini apa? Balaslah dia. Nanti dia sering ngasih sarung ke saya, si baju ke saya, peci ke saya, bahkan uang, makanan gitu kan. Baik sekali. Insya Allah nanti kalau saya sudah sukses, saya akan balas dia dengan kebaikan yang serupa. Dikasih sarung itu lagi gitu kan. Enggak, maksudnya sudah sukses, dia punya sesuatu, punya uang, dikasih. Karena sering menolong. Saya ingat sekali waktu SMP, punya teman, satu-satunya teman yang jadi ustadz. Teman saya di beda kampung sih, sebelahan. Satu desa, tapi beda kampung. Awalnya nggak kenal, kelas 1 SMP. Kelas 2 baru kenal, karena sekelas ya. Dia sebetulnya bapaknya tukang ojek, ibunya tukang air lahang, tahu lahang? Air kawung gitu ya. Yang bikin jadi gula itu, tapi airnya dijual. Otomatis kan punya jajan ya. Padahal bapak saya buruh pabrik gitu kan. Tapi jajan seminggu 3.000. Berarti sehari gope ya. Kebayang gak ya? 3.000 seminggu. Itu sehari habis gitu kan. Hari Senin udah habis.
Tapi teman saya tiap hari punya barang 3.000 atau 5.000. Tapi dia tidak langsung dihabiskan ketika datang ke sekolah. Dia simpan dulu, kemudian pas pulang baru jajan. Ada warung nengang namanya tuh. Jadi di perjalanan ada warung, satu-satunya warung di perjalanan di sawah itu dinamakan oleh teman-teman warung nengang. Dia sering ya ketika saya bareng gitu kan. Karena beda desa, ketemunya di desa yang lain, di perjalanan, di persimpangan, kemudian ketemu. Bareng, sampai di warung, istirahat gitu kan. Dia nggak jajan, saya nggak jajan gitu kan. Di hari yang Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Kemudian udah istirahat, ya minta air teh lah kepada si bibi yang punya warung, minum, kemudian berangkat ke sekolah, pulang sekolah, kan lapar tuh ya, sore kan biasanya saya sekolah itu dari zuhur sampai jam 5 sore. Pulang sekolah, singgah dulu lagi di warung nengang tadi. Jajan, jarajan gitu buat saya ngalamun gitu kan, udah punya duit gitu. Teman saya, iba mungkin ya kepada saya nggak punya duit. Antum buka duit tuh gitu kan, punya uang nggak punya. Saya minta cai enteh gitu kan, minta air enteh, saya minum. Udah sok antum jajan. Tiap sore dan tiap zuhurnya oleh teman yang satu lagi di jajan nantinya. Sore ku eta. Sampai ke ayeuna inget gitu ya. Eta sok ngasih meskipun 1.000 ya ngasih. Ya buat beli cicom, apa tahu cicom? Aci oncom. Ya oncom kayak cireng gitu ya. Dalamnya ada oncom, cicom sebenarnya. Itu harganya 500. Kalau 1.000 2 gitu kan. Dan gede itu teh, segede gini nih. Ya, segede apa ya? Kalau sekarang mah segede segede Surabi. Betul. Segede gitu. 500 zaman ketika 2007. 2007 2008. Itu tiap saya nggak punya nanya, jajan moal. Ah, moal tong sok era-era gitunya, tong sok era-era. Jangan malu-malu gitu. Ya udah, sok jajan. Ngambillah 2 katanya. Ngambil 2, itu tiap hari seperti itu. Karena care kepada temannya ya. Itu benar-benar kebersamaan. Saya ketika ingat sampai sekarang, saya sering mendoakan, ya Allah mudah-mudahan dia sukses, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan di dalam keluarganya. Ternyata betul gitu ya. Sekarang punya pesantren, coba. Punya masjid gede gitu ya, bikin masjid. Kemudian punya sekolah, madrasah. Santrinya udah 200 lebih. Kebayang nggak? Karena kebaikan itu mungkin ya. Dan dia sampai sekarang ya hidup jadi keluarga yang mapan lah, enak gitu kan. Pekerjaan punya. Jadi apa coba? Kerja di Menteri Agama. Jadi lebih. Jadi penghulu coba. Karena dia ulet gitu ya. Dia sering ngaji. Kalau di kampung ngajinya di NU gitu kan ya. Kalau ada panggilan nikahan, dia suka nyerenkeun naon sih? Ngantar pengantin. Nah, dia sebagai perwakilannya. Atau ada pengantin perempuan yang butuh menerima tamu, dia yang menerima itu. Jika pakailah jadi ustadz gitu kan. Terus punya pesantren, punya sekolah, punya itu, dan memang berkah gitu hidupnya. Dan dia tidak pernah ingin dibalas. Malahan ingin sering memberi terus. Karena punya ya. Padahal dia orang biasa. Sehingga akhirnya orang tuanya pun kebawa menjadi orang yang bahagia. Karena terurus oleh dia. Nah gitu teman-teman. Perbuatan antum saat ini mau baik atau buruk, nanti ada balasannya di kemudian hari. Tidak langsung, bisa jadi langsung hari itu, atau bisa di kemudian hari antum menjadi orang sukses karena doa yang diberikan kepada orang yang diberikan kebaikan oleh antum. Coba, ada anak kecil di jalanan, dia minta-minta, ketika ngamen umpamanya, jangan minta-minta, ngamen, dikasih uang gope, pelit ya gitunya, ngadoakeun teh mobil alus tapi mere 500 gitu kan. Mobil bagus tapi ngasih 500 perak.
cing cilaka gitu kan. Sampai seperti itu. Itu kan suul adab ya benar. Kan kalau kita orang yang ngerti ya, meskipun dia miskin terus minta-minta, kalau orang yang ngerti pasti, contohnya nenek-nenek kita kasih 10.000, aduh Acep hatur nuhun, jazakumullah khairon, cing sukses, cing diberikan naon kebaikan anu langkung ti ieu, diberikan yang lebih dari ini. Murudul doa teh. Sampai banyak doa yang dipanjatkan oleh dia. Ya, seperti itulah. Antum bisa jadi ke teman antum. Ya, ada seseorang yang antum kasihkan kebaikan itu. Bisa jadi doanya di sepertiga malam tuh murudul gitu kan. Kang Fajar gitu kan ngasih kebaikan ke Yusuf. Yusuf tuh, oh, ya Allah Fajar jodohna cing geulis gitu kan, cing ieu, wah berebet gitu kan. Sampai ingat gitu ya. Dan memang saya seperti itu. Ingat gitu ya. Bukan berarti doa saya mustajab, tidak ya. Ya setidaknya ketika diberikan kebaikan, di dalam hadis ini, fa'illam tajidu fada'u lahu. Tapi kalau kamu tidak bisa menemukan kebaikan yang ingin diberikan balasan kepada orang lain, maka fada'u lahu. Maka doakanlah dia. Doakan apapun itu. Tidak, itu hanya contoh kecil ya, seperti tadi, teman dengan teman, ustadz dengan murid. Jadi muridnya mendoakan kepada siapa? Kepada guru. Tidak mungkin ya guru ngajarin Quran kepada kita. Saya ngajarin lagi, bisa saja ya. Kalau punya pemahaman yang lebih luas, bisa saya sampaikan. Diskusi jadinya. Sebenarnya ya mana mungkin guru ngajarin alif-alifan gitunya. Ku kita diajarkan ya Pak, diajar deh, saya ingin membalas kebaikan Bapak diajar alif-alifan ke saya gitu kan. Tidak bisa. Khawatir jadi suul adab gitu kan. Ya setidaknya manakala kita tidak menemukan materi yang ingin kita berikan, kebaikan berupa materi, umpamanya uang ataupun makanan, ya kita berikan dengan cara apa? Dengan yang kebaikan yang sifatnya non materi. Ya tadi fad'u lahu, maka doakanlah oleh kalian orang tersebut yang memberikan kebaikan kepada kita. Sampai kapan kita mendoakannya? Ada yang tahu? Umpamanya kita dikasih pembelajaran Quran sampai hafal Quran. Sampai terus diingetin ketika futur, kamu harus gini, harus bagi waktu, harus ngafalnya, harus tekun, harus fokus, harus berjuang terus, diingetin terus, dimotivasi sama guru. Sampai kapan kita harus bisa membalasnya? Kata Nabi tadi, fa illam tajidu fad'u lahu, maka doakan sampai hatta ta'lamu an qad kafa'tumuhu, hingga kalian merasa telah membalas kebaikannya. Maksudnya apa? Kita diajarin umpamanya huruf hijaiyah sama guru kita yang dulu ngajarin ngaji waktu kecil. Ingat siapa gurunya? Ingat ya. Maka doakanlah guru itu di dalam setiap doa antum. Selipkan doa. Sebagaimana para ulama terdahulu tidak luput mereka memasukkan doa atau nama-nama gurunya ke dalam doanya. Salah satunya doa minta ampun. Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya wali asatidatina wali masyayikhina. Didoakan terus. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa guru-guruku, dimasukkan ke dalam doa. Atau ya kalau nggak bisa, ya Allah ampuni dosaku, dosa orang tuaku, dosa guru-guruku. Dengan bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Setidaknya antum menyelipkan itu karena kebaikan mereka telah memberikan kebaikan kepada kita. Sampai sekiranya antum ingat ini sudah sepadan doa ini, maka sudah. Sampai kapan? Ya kalau kita diajarin sholat waktu kecil, bahkan sampai gede gitu ya, masih diajarin sholat oleh guru kita. Sholat sampai kapan? Sampai mati kan? Maka doakanlah sampai mati. Diajarin Quran, setoran, diajarin ilmu-ilmu tentang Quran. Antum amalkan itu sampai mati antum. Maka doakan juga kebaikan itu kepada guru-guru antum sampai ajal menjemput antum. Maka hikmah dari hadis ini, Rasul mengajarkan kepada kita agar kita berjuang dalam
memberikan atau membalas kebaikan kepada orang lain. Minimalnya kalau kita tidak diberikan kebaikan dan tidak membalas, maka manakala ada orang yang ingin berlindung kepada kita, ya orang yang baik memang terjepit oleh dikejar-kejar penjahat umpamanya ya, yang ingin membahayakan dia, maka tolong. Kemudian yang kedua adalah secara umum dia ingin diberikan kebaikan, maka dengan menyebut nama Allah ya. Tadi ista'adza billah, kalau tadi yang satu lagi as'aluka billah, meminta pertolongan atau sesuatu kebaikan kepada antum dengan nama Allah, maka berikanlah. Jangan seperti halnya orang-orang yang buronan tadi. Kenapa antum kesini? Ya minta tolonglah karena Allah gitu kan. Saya dikejar-kejar Bang Emok gitu kan. Karena banyak hutang, ya itu mah bukan urusan saya. Pulang aja, jangan di rumah saya. Karena ada seperti itu ya. Dia kabur-kaburan sehingga akhirnya tidak bisa membayar hutangnya. Ya kalau kita orang baik mah beunghar kitunya pangmayarkeun. Tapi khawatir jadi kebiasaan. Dia nganjuk lagi, minjem lagi, datang lagi kepada kita, pangmayarkeun. Enak sekali gitu kan. Kalau memang itu sudah antum di luar batas antum, tidak bisa membalas, maka ucapkanlah dengan baik dan tolak. Saya tidak bisa membalas, tidak bisa melindungi antum karena antum ini buronan. Kemudian saya tidak bisa memberikan baju ini, sarung ini karena satu-satunya sarung pemberian orang tua saya hanya ini, baju ini, peci ini gitu kan. Nanti ada kacamata Fatan bagus ya. Ini Ustaz buat Ustaz gitu kan. Jangan gitu. Itu satu-satunya. Ya umpamanya kayak tadi minta rumah. Motor antum buat ana lah gitu kan. Enggak bisa. Ini satu-satunya motor saya buat kerja gitu kan. Tong maksa di gitunya. Coba pilih, mau jadi orang yang minta atau orang yang memberi? Memberi kan ya. Kita berarti dianjurkan untuk tadi apa? Lindungi, kemudian apa? Beri, kemudian balas. 3. Lindungi, beri, dan balas. Tadi minta perlindungan, lindungi orang yang tanda kutip tadi. Kemudian orang yang meminta sesuatu, lalu beri. Dan orang yang memberikan kepada kita, maka balaslah dengan sekemampuan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan, dan saya doakan mudah-mudahan antum semua di sini tetap semangat, tetap istiqomah, jangan pantang mundur, jangan loyo, jangan malas-malasan. Hilangkan segala aktivitas yang tidak bermanfaat, banyak ngobrol, banyak tidur, banyak makan. Khawatir jadi penghambat untuk antum bisa sukses dalam menghafal. Makanya salah satu dan beberapa hal yang mengganggu itu kan kalau banyak makan otomatis jadi ngantuk. Kalau udah ngantuk pasti malas-malasan. Kemudian kalau banyak ngomong, waktu terbuang terus. Kecuali ngomong yang bermanfaat. Gurau gitu ya, sejam terus ngobrol, akhirnya waktu murojaah antum kepotong sejam. Hilangkan seperti itu, ganti dengan kebaikan. Ada teman saya dulu tidak mau diajak ngobrol, ngaji we gitu kan. Saya tanya, kenapa antum diajak ngobrol memang jam segitu dia sedang murojaah. Tapi ketika saya ajak ngobrol tidak mau merubah. Karena disiplin dia. Terus aja, jam ini saya murojaah, tidak boleh bisa diganggu. Hingga akhirnya saya merasa kesal, kok nggak bisa ini? Saya tanya, datanglah dia. Afwan, tadi saya sudah biasakan di jam segitu untuk murojaah. Nah sekarang saya waktu kosong, yuk ngobrol gitu kan ada. Jadi jangan sampai waktu ketika antum itu sudah biasa dalam murojaah, dalam menghafal, diganti dengan hal-hal yang membuat itu terganggu dan tidak bisa dimurojaah. Makanya kalau ada waktu kosong yang itu dipakai buat murojaah, pakai. Meskipun ada teman antum yang membutuhkan bantuan antum. Afwan, ana masih ada kewajiban nih untuk sudah
untuk biasa terdisiplin di sini, saya terus laksanakan. Nah sekiranya antum kalau memang itu memang urgent ya bantulah. Tapi kalau tidak urgent-urgent ya udah antum fokus aja dengan kegiatan antum. Dan akhirnya ketika dilaksanakan seperti itu teman saya memang fokus dan bisa mengejar. Tidak bisa diganggu. Tapi waktunya bersenda gurau, ada waktunya umpamanya pada maghrib. Itu kan setelah makan, sambil makan kan ngobrol bisa. Jangan sampai waktu yang sudah antum tetapkan itu untuk murojaah, untuk belajar, untuk menghafal, tapi antum pergunakan dengan hal-hal yang sia-sia. Khawatirnya capaian antum atau cita-cita antum ingin membereskan atau ingin memperdalam tidak bisa tercapai. Mudah-mudahan kita istiqomah dan diberikan kesehatan. Pengumuman untuk hari ini, santri daurah, ujian makomat, tapi ikhwan dulu, akhwat pekan depan, ya. Di sini aja. Ya, Rashid. Nah, saya juga punya peserta namanya Pak Abdur Rashid. Ngajinya luar biasa, bagus gitu ya. Tapi dalam praktek hamimnya lurus-lurus saja. Gitu kan. Variasinya memang bagus bacaannya, tapi dia tidak terfokus dalam irama. Penting bacaan saya pas, tapi mengikuti irama bisa saja. Cuman ya tidak banyak variasi. Ya, sama mungkin di sini juga Syekh Abdul Rashid. Ya, mudah-mudahan jadi syekh, jadi ulama. Nanti insya Allah jam 9 seperti biasa. Dan Ridwan hari ini tasmi ya. Mohon bantuannya. Kalau memang memungkinkan yang jawara bisa nyimak dulu pagi ya beberapa orang. Nanti kan jam 8 udah berangkat ya. Jam 8 jam 9. Jam 8. Jadi ada 2 jam tuh kurang lebihnya. Sejam. 2 jam. Kita setoran dulu ya. Adek mungkin nyimak dulu ya. Dek. Nyimak Ridwan. Udah dibagi belum? Udah. Sok dibantu lah. Besok Yusuf. Selanjutnya Fajar, ada lagi yang tasmi, adek. Yang lainnya insya Allah ditunggu ya ziyadahnya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk semuanya agar kita berlomba dalam kebaikan. Akhirul kalam, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.